dari kelas M228 dengan NIM 22040750050. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dua materi atau PowerPoint yang terdapat dalam Camoke pada pertemuan 6 dalam mata kuliah Pengembangan Konsep Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Materi yang pertama atau PowerPoint yang pertama yaitu apresiasi dan kreasi sastra anak. Jadi kesimpulan pada materi ini yaitu sastra anak merupakan karya yang diciptakan khusus untuk anak-anak dengan tujuan menghibur, mendidik, dan memperkaya imajinasi mereka. Nah, sastra anak menempatkan dunia anak sebagai fokus utama dengan cerita yang mencerminkan pengalaman serta perasaan mereka. Dalam mengapresiasi sastra anak terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu apresiasi reseptif yang melibatkan pembacaan dan juga pemahaman, serta apresiasi ekspresif yang mendorong anak untuk menciptakan karya mereka sendiri. Nah, kemampuan anak dalam memahami sastra berkembang seiring usia, mulai dari menikmati rima dan gambar di usia dini hingga memahami alur kompleks dan berpikir abstrak saat remaja. Nah, unsur intrinsik dalam puisi seperti tema, rasa, nada, amanat, diksi, imajiner, pusat pemisahan atau titik pandang, gaya bahasa, ritme atau irama, serta rima atau sajak, dan juga unsur intrinsik drama seperti unsur pertunjukan dan unsur cerita membantu membangun struktur serta makna yang dapat dinikmati dan juga dipahami oleh anak-anak. Nah, berbagai jenis sastra anak seperti buku bergambar, fiksi realistik, cerita fantasi, dan juga biografi memberikan variasi yang sesuai dengan usia serta minat mereka. Dalam pembelajaran sastra anak di sekolah dasar, guru harus memahami karakteristik peserta didik, menguasai bahasa yang sesuai, serta menerapkan strategi dan metode yang menarik, seperti bercerita, membaca puisi, bermain drama, dan juga menulis kreatif. Nah, dengan demikian, apresiasi sastra anak tidak hanya meningkatkan keterampilan bahasa, tetapi juga membentuk daya pikir kritis, kreativitas, serta kepekaan terhadap lingkungan dan juga budaya mereka. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan pada materi yang kedua. Jadi, kesimpulan pada materi puisi yaitu puisi adalah bentuk karya sastra yang memiliki ciri khas dalam penggunaan bahasa yang padat, imajinatif, dan terikat oleh unsur rima, ritma, serta jumlah baris. Nah, berdasarkan samanya, puisi dibedakan menjadi dua, yaitu puisi lama dan juga puisi baru. Puisi lama memiliki aturan ketat dalam jumlah baris, suku kata, dan rima, serta diwariskan secara lisan. Contohnya, mantra, pantun, karmina, saloka, gurindam, syair, dan juga talibun. Sementara itu, puisi baru lebih bebas dalam bentuk dan pola sajaknya, serta lebih bervariasi dalam tema dan juga ekspresi. Nah, puisi baru dibedakan berdasarkan isi seperti balada, himne, ode, epigram, romance, elegi, dan setar, serta berdasarkan bentuknya seperti mistikon, tersina, quatrain, hingga soneta. Nah, dengan demikian, puisi merupakan salah satu bentuk ekspresi seni yang tidak hanya menggambarkan perasaan dan juga pemikiran, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan dan juga kritik sosial. Nah, dalam genre sastra, karya sastra terbagi menjadi 3 genre utama, yaitu puisi, prosa, dan juga drama. Dari segi bentuknya, kita mengenal puisi terikat dan juga puisi bebas. Nah, puisi terikat ini dapat dikatakan sebagai puisi lama atau puisi yang terikat oleh aturan seperti pantun, syair, dan juga gurindam. Nah, sedangkan puisi bebas sendiri dapat dikatakan sebagai puisi modern yang lebih bebas dalam ekspresi dan tidak terikat oleh pola estetika kaku. Nah, puisi memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi emotif untuk mengekspresikan perasaan penyair, fungsi referensial untuk menggambarkan realitas, dan fungsi puitik untuk memperkaya makna bahasa, serta fungsi fatis untuk membangun hubungan komunikasi, serta fungsi konatif untuk memberikan pengaruh atau imbauan kepada pembaca. Nah, untuk dapat memahami puisi, diperlukan beberapa langkah seperti membaca berulang,
makna kata, menginterpretasi simbol, dan menyimpulkan amanat puisi. Nah, puisi juga dapat dikategorikan berdasarkan pengungkapan maknanya, yaitu puisi transparan yang mudah dipahami serta puisi diapan yang memerlukan analisis mendalam. Selain itu, berdasarkan ragam penulisannya, puisi terbagi menjadi puisi naratif yang menceritakan pengalaman penyair serta puisi deskriptif yang melukiskan suatu keadaan ataupun objek. Nah, secara keseluruhan, puisi adalah bentuk sastra yang tidak hanya menyampaikan perasaan dan pemikiran penyair, tetapi juga memiliki nilai estetika dan komunikasi yang mendalam bagi pembacanya. Itulah tadi kesimpulan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.